Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Forward Online. Selamat malam sahabat semuanya. Pada kesempatan kali ini kita berlatih ya terkait soal seleksi kompetensi dasar CPNS. Nah, di malam hari ini kita nanti akan berlatih soal campuran. Ada soal tes wawasan kebangsaan, ada soal tes intelijensia umum, dan juga ada tes karakteristik pribadi. Nah, silakan teman-teman yang masih di kelas WhatsApp-nya langsung saja berpindah ke akses live YouTube yang sudah disampaikan di masing-masing kelas WhatsApp-nya. Baik, langsung saja kita mulai untuk latihan soal pada malam hari ini. Soal pertama, konsepsi Pancasila tentang hubungan antara manusia dan masyarakatnya adalah terciptanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang berarti A. Mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan. B. Melepaskan diri demi kepentingan umum dan meletakkan kepentingan pribadi sebagai yang pertama. Atau C. Memperlakukan dengan sama antara kepentingan umum dan pribadi. D. Meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Atau yang E. Melepaskan kepentingan umum dan mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan. Nah, kita awali dari soal TWK ini, tes wawasan kebangsaan. Ini kaitannya dengan Pancasila. Nah, di soal disebutkan, misalnya Pancasila tentang hubungan antara manusia dan masyarakatnya adalah tercipta keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Nah, yang berarti, tinggal kita lihat opsi jawaban A, B, C, D, E, kira-kira mana yang sesuai dengan arti dari keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Baik, teman-teman boleh dulu coba menjawab. Silakan ketikkan jawabannya di kolom live chat-nya. Oke, soal ini berkaitan dengan pilar negara ya, pilar negara, yaitu poinnya adalah Pancasila. Artinya apa? Artinya bahwasanya konsepsi Pancasila tadi kan menggambarkan supaya terciptanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Selain itu, Pancasila juga mengajarkan bahwa manusia tidak hanya perlu memperhatikan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan lingkungan sekitarnya. Oke ya, baik, jadi jawaban yang tepat dari soal pertama ini adalah opsi jawaban B, yaitu adalah meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sudah jelas ya. Oke, perhatikan opsi jawaban A, mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan. Nah, ini kan juga salah karena mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian opsi B, melepaskan diri demi kepentingan umum dan meletakkan kepentingan pribadi sebagai yang pertama. Ini juga salah tentunya. Memperlakukan dengan sama antara kepentingan umum dan pribadi, ini juga salah karena kita harus lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang D yang benar, yang E melepaskan. Nah, ini ya, dengan melepaskan. Jadi, melepaskan kepentingan umum dan mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. Ini juga salah. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi jawaban D. Kita lanjutkan soal kedua. Dalam kebijakan penanganan urbanisasi, bagaimana implementasi yang paling sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? A. Membuka lebih banyak lahan di kota untuk hunian. B. Memberikan subsidi bagi pendatang di kota besar. C. Mendorong pembangunan yang merata di seluruh daerah. D. Memperketat regulasi urbanisasi. Atau yang E adalah membangun pusat ekonomi baru di pedesaan. Nah, jadi yang dimaksud urbanisasi di sini adalah perpindahan penduduk dari desa atau daerah kecil ke kota besar ya, atau pusat pemerintahan. Di mana urbanisasi juga dapat diartikan sebagai proses pengkotaan, yaitu kenaikan proporsi jumlah penduduk yang tinggal di kota. Oke, soal nomor 2, silakan teman-teman coba menjawab dulu di kolom live chat-nya.
Urbanisasi dapat terjadi ya teman-teman karena adanya perbedaan atau pemerataan antara perkotaan dan pedesaan. Nah, sehingga banyaknya penduduk yang malah beralih ke perkotaan gitu. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang opsi jawaban C ya. Bagaimana pemerintah harusnya bisa mendorong pembangunan yang merata di seluruh daerah sehingga harapannya nanti tidak terjadi penumpukan penduduk di titik-titik wilayah tertentu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di Indonesia dengan cara A. Mendorong pemerintah untuk menetapkan satu agama sebagai agama resmi negara demi persatuan. B. Mendorong penerapan hukum agama tertentu dalam pemerintahan sebagai landasan moral. C. Menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya. D. Memasukkan peran agama dalam kehidupan publik untuk menghindari konflik antar umat beragama. Atau yang E. Memprioritaskan kebijakan yang mendukung agama mayoritas untuk menjaga stabilitas nasional. Masih soal berkaitan dengan pilar negara, yaitu kaitannya dengan Pancasila. Gimana kita tahu di Pancasila sila pertama ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sana dijelaskan bagaimana kita harus memiliki toleransi yang tinggi antar umat beragama, karena di Indonesia ini terdiri dari beberapa agama ya, tidak hanya terdiri dari satu agama. Nah, jadi kita dituntut harapannya untuk memiliki toleransi yang tinggi supaya dapat menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di negara ini. Oke, silakan coba menjawab dulu teman-teman. Baik, jadi jawaban yang tepat kita buka jadi adalah yang opsi jawaban C ya. Yaitu menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya. Nah, hal ini juga tertuang di pasal 29 di Undang-Undang Dasar 1945 ya, bagaimana Indonesia terdiri dari 6 agama ya, ada agama Islam, kemudian Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, kita perhatikan opsi jawaban A, mendorong pemerintah untuk menetapkan satu agama. Ini kan tidak mungkin ya, apalagi kita sudah Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan terdiri dari beberapa agama, tidak terdiri dari satu agama. Nah, ini jawaban yang salah. B, mendorong penerapan hukum agama tertentu dalam pemerintahan sebagai landasan moral. Ini disebutkan hanya hukum agama tertentu. Nah, padahal di negara kita terdiri dari beberapa agama. Itu bukan jawaban yang benar. Kita lihat opsi jawaban D, memasukkan peran agama dalam kehidupan publik untuk menghindari konflik antar umat beragama. Nah, di sini ya, ini ada tulisan untuk menghindari konflik antar umat beragama. Ini sekilas hampir benar ya, berarti antara C dan D hampir tipis jawabannya. Kemudian yang E, memprioritaskan kebijakan yang mendukung agama mayoritas untuk menjaga stabilitas nasional. Nah, ini hanya mendukung agama yang mayoritas. Nah, padahal sebagai negara, pemerintah harusnya mengayomi semua agama yang sudah ditetapkan di negara tersebut. Kita lanjut soal keempat, implementasi sila keempat. Pancasila bertujuan untuk mewujudkan masyarakat madani di Indonesia. Apa peran utama dari implementasi ini? A. Meningkatkan efisiensi pemerintahan melalui kebijakan yang melibatkan semua pihak. B. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan secara demokratis. C. Memastikan keadilan sosial dalam setiap keputusan politik yang diambil pemerintah. D. Menguatkan peran lembaga negara dalam menjaga stabilitas politik dan sosial. Atau yang E adalah memfasilitasi dialog antar kelompok masyarakat untuk menjaga persatuan. Ya, sila keempat dalam Pancasila yaitu adalah kebijaksanaan,
yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, jadi sudah saya sampaikan tadi, Pancasila terdiri dari sila, ada 5 sila ya. Yang ditanyakan di soal ini adalah sila keempat, yaitu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila ini mengandung makna bahwa pemerintahan Indonesia berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk rakyat. Beberapa makna yang ada di sila keempat misalnya, yang pertama adanya pentingnya mengutamakan dan mendukung nilai kerakyatan dalam bernegara. Kemudian masalah apapun sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah. Oke, silakan teman-teman sambil coba menjawab kira-kira jawabannya apa pada soal nomor 4. Baik, jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang opsi jawaban A. Bagaimana sila keempat yang kaitannya dengan membentuk masyarakat madani di sini adalah implementasinya meningkatkan efisiensi pemerintah melalui kebijakan yang melibatkan semua pihak. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi jawaban A. Masyarakat madani, ya. Ada istilah masyarakat madani. Apa itu masyarakat madani? Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan masyarakat madani. Kita lanjutkan soal kelima. Pancasila sebagai ideologi terbuka harus berorientasi pada masa depan dan mampu melihat semua kemungkinan yang dapat terjadi pada masa sekarang. Berikut ini yang merupakan salah satu unsur ideologi terbuka yang dimiliki oleh Pancasila adalah A. Dasar yang digunakan adalah keinginan perseorangan. B. Nilai dan cita-cita yang ada berasal dari pribadi bangsa itu sendiri. C. Isinya bisa langsung dilaksanakan tanpa ada penjelasan lebih dalam. D. Merupakan hasil kombinasi dengan kebudayaan lain. Atau yang E. Bersumber dari budaya dan nilai kehidupan suatu daerah atau kelompok mayoritas. Nah, jadi perhatikan di kalimat terakhir ini ya, salah satu unsur ideologi terbuka yang dimiliki oleh Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah merupakan ideologi terbuka. Artinya apa? Artinya adalah ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman, bersifat dinamis, dan hasil kesepakatan dari masyarakat. Ciri-ciri dari Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu yang pertama adanya sifat yang dinamis tadi, yaitu Pancasila dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan aspirasi masyarakat. Kemudian yang kedua cirinya adalah reformatif, artinya Pancasila tidak kaku dan tidak tertutup. Kemudian yang ketiga yaitu bersifat aktual, Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dan yang keempat adalah antisipatif, yaitu Pancasila dapat menerima dan mengembangkan pemikiran baru dari luar. Baik, kita buka jawabannya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang opsi jawaban B, yaitu nilai dan cita-cita yang berasal dari pribadi bangsa itu sendiri. Oke, perhatikan opsi jawaban A, dasar yang digunakan adalah keinginan perseorangan. Tentunya ini bukan ya, karena kaitannya dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Opsi jawaban C, isinya bisa langsung dilaksanakan tanpa ada penjelasan lebih dalam. Nah, ini yang salah ya. Ini juga harus dilengkapi dengan penjelasan yang lebih detail. Opsi jawaban D merupakan hasil kombinasi dengan kebudayaan lain. Kebudayaan lain apa maksudnya ya?
Opsi jawaban E bersumber dari budaya dan nilai kehidupan suatu daerah atau kelompok mayoritas. Nah, ini yang salah ya, karena hanya mengambil dari kelompok mayoritas saja, bukan mengambil dari semua unsur yang ada di dalam negara ini. Oke, jadi jawaban yang benar adalah opsi jawaban B. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Kita masuk ke pembahasan TIU ya, tes intelijensia umum. Kita awali dari padanan kata atau analogi. Ada kata buku, ada kata membaca. Nah, kira-kira apa padanan kata yang setara? Yaitu pensil dengan apa? Apakah A tulis, B gambar, C kertas, D pena, atau E pensil lagi? Silakan teman-teman coba dulu menjawab di kolom live chat-nya. Oke ya, jadi intinya adalah kalau ada soal terkait analogi atau padanan kata, maksimalkan di situ ya. Nah, jadi bagian analogi atau padanan kata termasuk jenis soal yang tidak terlalu rumit di bagian TU. Jadi maksimalkan, teliti, jangan sampai salah. Jadi kuncinya adalah hubungan antara di ruas kiri ini harus setara atau harus sama dengan hubungan di ruas kanan ini. Gampangnya kita buat kalimat saja. Kita buat kalimat, kemudian kalimat ini kita pindahkan ke di kata yang ada di ruas kanan. Maka itu nanti kita bisa menemukan jawabannya. Oke ya, jadi jawaban yang benar adalah yang opsi jawaban A ya. Nah, itu adalah tulis. Nah, buku itu kan sesuatu yang untuk bisa membaca ya, supaya kita bisa membaca. Pensil itu bisa dilakukan supaya kita bisa menulis ya. Jadi ada buku membaca, maka pensil ya tulis. Nah, bukan gambar, bukan kertas, bukan pena, atau bahkan pensil lagi. Jadi jawabannya adalah opsi jawaban A. Oke, soal berikutnya terkait tentang silogisme. Nah, soal silogisme juga harapannya bisa kita maksimalkan ya untuk mencari poin. Jangan sampai salah di soal padanan kata sama di soal silogisme. Karena ini bukan hitung-hitungan, tapi butuh kecermatan dan ketelitian. Oke, kita kembali lagi ke soal nomor 7. Premis 1, semua siswa rajin belajar. Premis 2, Andi adalah siswa. Maka kesimpulannya, A. Andi rajin belajar. B. Semua siswa adalah Andi. C. Andi tidak rajin belajar. D. Andi mungkin rajin belajar. Atau E. Semua siswa adalah Andi yang rajin belajar. Oke, ya silakan teman-teman yang belum menjawab bisa komen saja di kolom live chat-nya. Oke ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi jawaban A. Andi rajin belajar. Nah, ini kan premis 1, perhatikan semua siswa itu rajin belajar. Jadi ada semua siswa itu rajin belajar. Nah, premis 2, Andi adalah siswa. Nah, berarti Andi adalah siswa. Maka kesimpulannya adalah ya Andi juga otomatis harus apa ya, sama adalah rajin belajar ya. Jadi jawabannya opsi jawaban A. Kita lanjutkan soal ke-8. Masih berkaitan silogisme. Premis 1, semua karyawan perusahaan A mendapatkan bonus tahunan. Premis 2, Budi adalah karyawan perusahaan A. Maka kesimpulan yang tepat, A. Budi mendapatkan bonus tahunan. B. Budi tidak mendapatkan bonus tahunan. C. Budi adalah pemilik perusahaan A.
D. Budi mungkin mendapatkan bonus tahunan. Atau yang E. Semua karyawan di perusahaan A tidak mendapatkan bonus tahunan. Oke, hampir mirip dari soal sebelumnya tadi. Nah, silakan teman-teman coba menjawab. Nah, jawaban yang tepat adalah yang opsi jawaban A ya. Budi mendapatkan bonus tahunan. Nah, perhatikan kembali ke premis soal ini. Premis 1 ini ada semua karyawan perusahaan A itu adalah mendapatkan bonus tahunan. Sedangkan Budi adalah masuk di karyawan perusahaan A, maka otomatis Budi juga akan mendapatkan bonus tahunan. Oke, jadi jawabannya opsi jawaban A. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Untuk membuat 60 pasang pakaian, seorang penjahit memerlukan waktu selama 18 hari. Jika penjahit tersebut bekerja selama 24 hari, berapa pasang pakaian yang dapat dibuat? A. 45 pasang, B. 75 pasang, C. 80 pasang, D. 90 pasang, atau E. 100 pasang. Oke, silakan teman-teman coba dulu menjawab. Soal ini berkaitan dengan perbandingan. Ya. Jadi kita tentukan dulu apakah ini perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau kita sudah bisa menentukan apakah ini perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai, nah nanti kita tinggal masukkan saja kalimat matematikanya. Karena kalimat matematika antara perbandingan nilai dengan perbandingan berbalik nilai itu berbeda. Oke, saya kasih waktu, silakan teman-teman bisa coba dulu menjawab dari soal perbandingan ini, silakan. Langkah awal yang bisa kita lakukan adalah kita buat dulu keterangannya. Misal sini ya, 60 pasang pakaian itu bisa dikerjakan selama 18 hari. Nah, jika penjahitnya bekerja selama 24 hari, berapa X pakaian yang bisa dikerjakan? Tinggal kita melogika saja ya. Kalau 60 pakaian itu dikerjakan 18 hari. Kalau 24 hari kira-kira dapat menyelesaikan berapa pakaian? Nah, apakah lebih besar dari 60 atau lebih kurang dari 60? Nah, pastinya kalau 18 hari saja bisa mengerjakan 60 hari, maka kalau 24 hari tentunya pastinya akan lebih banyak. Nah, berarti kalau lebih banyak adalah lebih dari 60. Nah, berarti kan di sisi sini mengalami kenaikan dari 60. Nanti yang X ini adalah kemungkinan pastinya adalah di atas 60. Nah, yang ini juga mengalami kenaikan dari 18 hari menjadi 24 hari. Nah, jadi ini yang disebut dengan ciri-cirinya adalah perbandingan senilai. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi jawaban C. Nah, jadi seperti ini ya. Dibolak-balik sama ya. Ini kan 18 hari, 60 pakaian. Ini 60 pakaian, 18 hari. Dibolak-balik tidak masalah ya. 24 hari, berapa X pakaian? Nah, karena ini perbandingan senilai, ya sudah tinggal kita kasih garis tengah saja di tengahnya. Set. Nah, maka akan menjadi 18. Kemudian dibagi 24. Tidak perlu dibalik ya, karena senilai di 60 per X. Nah, seandainya apabila ternyata kasus ini adalah kasus yang merupakan perbandingan berbalik nilai,
Maka nah yang bagian ini nanti kita balik, bukan 60 per X, tapi X per 60. Nah, baru kemudian kita kerjakan. Ya. Tapi karena ini adalah perbandingan senilai, berarti kita pakai yang ini. Nah, ya. Untuk menentukan X bagaimana? Ya sudah, kita tinggal lakukan perkalian silang saja. Jadi 24 dikali 60 dibagi 18. Maka ketemulah hasilnya C, yaitu adalah X sama dengan 80. Jadi jawabannya opsi jawaban C. Nah, pastikan lebih besar dari 60, yaitu adalah 80. Oke. Nah, soal perbandingan ini juga relatif lebih mudah ketimbang dari jenis-jenis soal lainnya yang ada di TIU. Jadi harapannya juga dimaksimalkan poin di perbandingan nilai. Soal perbandingan pasti muncul ya. Jadi maksimalkan, jangan sampai salah ya. Jangan sampai kita salah menentukan apakah ini perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Karena apabila kita sudah salah menentukan, maka jawabannya nanti juga akan salah karena kalimat matematikanya juga berbeda. Oke, kita lanjutkan nomor soal ke-10. Hasil dari 12,5% dari 18 kg adalah titik-titik kuintal A1, B10, C100, D1000 atau E1500. Nah, perhatikan juga satuannya ya, kita harus bisa mengkonversi satuan. Nah, itu jangan sampai kita tidak cermat. Nah, kita perhatikan satuannya. Kalau satuannya masih berbeda ya kita harus konversi dulu. Oke, silakan teman-teman bisa coba menjawab. Silakan ketik jawabannya di kolom live chat-nya. Baik ya, langsung coba kita bahas ya. Jadi hasil dari 12,5% dari 800 kg adalah, nah kalau ada kata dari, nah dari ini sama seperti kita perkalian ya, kita kalikan. Nah, jadi kalau kita buat kalimat matematikanya adalah 12,5%. Nah, ini dikali, nah dari itu sama dengan dikali, kali 800 kg. Oke, tinggal kita kerjakan saja 12,5%, berarti 12,5 dibagi 100 ya. 12,5 dibagi 100 ya berarti berapa? 0,125 ya. Kita convert dulu ke biasa, 0,125. Nah, kemudian kita kalikan 800 kg. Oke, satuannya kita masih memakai kilogram. Nah, kemudian didapatkan hasil 0,125 dikali 800. Nah, maka didapatkan hasilnya adalah 100 ya. Nah, ini satuannya kilogram. Nah, sedangkan yang ditanyakan di sini adalah yang kuintal. Nah, kita tahu kalau 1 kuintal ya 1 KW. 1 kuintal sama dengan 100 kilo. Nah, jadi kalau 100 kg berapa kuintal? Ya tinggal 100 dibagi 100 ya, sama dengan 1 kuintal. Jadi jawabannya adalah opsi jawaban A ya, yaitu 1. Nah ya, jadi hati-hati ya, kita lihat dulu satuannya. Kalau tidak kita rubah, nanti kita langsung menjawab 100 ini. Nah, padahal yang ditanyakan adalah kuintal. 100 kilo sama dengan 1 kuintal. Oke. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya.
Soal ke-11, umur Roni 4 tahun lebih muda daripada umur Elsa. Bila jumlah umur keduanya 34 tahun, maka umur Elsa saat ini adalah A 15 tahun, B 17 tahun, C 22 tahun, D 21 tahun, atau yang E 19 tahun. Oke, silakan teman-teman coba dulu menjawab. Kira-kira jawabannya yang mana? 15 tahun, 17 tahun, 22 tahun, 21 tahun, atau 19 tahun. Oke, baik, langsung saja kita bahas ya. Jadi jawabannya adalah yang opsi jawaban A, itu 15 tahun. Nah, kita buat analogi dulu. Misal umur Roni kita buat R, umur Elsa kita buat E. Nah, di sini disebutkan umur Roni adalah 4 tahun lebih muda daripada umur Elsa, berarti Elsa yang lebih tua. Maka di sini R sama dengan E minus 4 ya, karena umur Roni lebih muda 4 tahun ketimbang umur Elsa. Oke, kemudian selanjutnya, bila jumlah umur keduanya adalah 34 tahun, ya berarti R ditambah E, kan R ditambah E berarti 34 tahun. Nah, yang ditanyakan adalah umur Elsa berapa? Berarti tinggal kita masukkan di sini. Nah, R tambah E sama dengan 34. Kita tahu kalau umurnya Roni tadi E-4. Nah, kita masukkan R ini kita ganti. Nah, E-4 ini didapat dari R ya, ini R. E-4 ditambah E, E-nya tetap sama dengan 34. Nah, kemudian tinggal kita lakukan hitungan biasa. Ya, E tambah E menjadi 2E, 4-nya pindah ke kanan, jadi yang minus jadi plus, 34 ditambah 4 dari 38. 2E sama dengan 38, maka E-nya sama dengan 38 dibagi 2. Nah, 38 dibagi 2 sama dengan 19. Nah, jadi jawabannya adalah opsi jawaban E, yaitu adalah 19 tahun. Berarti umur Roni berapa? Umur Roni 4 tahun lebih muda. Kalau umur Roni berarti ya 19 dikurangi 4, yaitu 15 tahun. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Kita masuk ke tes kompetensi karakteristik pribadi atau TKP. Anda sedang mengerjakan proyek besar bersama tim di kantor. Salah satu anggota tim tidak menyelesaikan tugasnya tepat waktu, sehingga menghambat kemajuan proyek secara keseluruhan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menegur rekan tersebut dengan keras agar dia sadar akan kesalahannya. B. Melaporkan rekan tersebut kepada atasan agar diberikan sanksi. C. Berbicara secara langsung dengan rekan tersebut untuk mencari tahu kendalanya dan menawarkan bantuan. Atau D. Meminta anggota tim lainnya untuk menyelesaikan tugas tersebut agar proyek tetap berjalan. Atau yang E. Diam saja karena takut merusak hubungan di dalam tim. Nah, jadi di soal TKP ini semua opsi jawaban ada poinnya. Ada poin 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, yang kita cari tentunya adalah yang poin paling tinggi, yaitu poin atau skor 5. Oke, silakan bisa coba menjawab kira-kira jawabannya apa di soal ke-12 ini. Oke, jadi di sini ada proyek besar. Nah, di mana Anda itu dengan tim melakukan proyek besar. Nah, ternyata salah satu anggota tim Anda itu tidak menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Nah, yang menyebabkan dampaknya itu adalah
menghambat kemajuan proyek secara keseluruhan. Nah, ini dampaknya karena ada salah satu anggota tim saja yang tidak menyelesaikan tugasnya tepat waktu, maka dapat menghambat kemajuan proyek secara keseluruhan. Apa yang Anda lakukan terkait sikap kepada anggota satu tim tadi? Ada satu anggota tim tadi. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi jawaban C ya. Yang mendapatkan poin 5 adalah C. Benar ya, berbicara secara langsung dengan rekan tersebut untuk mencari tahu kendalanya dan menawarkan bantuan. Nah, ya. Kita lanjut ke soal 13. Anda diminta untuk bekerja di divisi baru yang belum Anda kuasai. Anda merasa kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugas di awal, tetapi atasan memberikan waktu yang terbatas untuk menyelesaikannya. Apa yang akan Anda lakukan? A. Berusaha menyelesaikan tugas secepat mungkin tanpa memperdulikan hasilnya. B. Meminta bantuan kepada rekan kerja yang lebih berpengalaman. C. Menunda pekerjaan sampai benar-benar memahami tugas tersebut. D. Mengerjakan secara bertahap sambil mempelajari tugas tersebut. Atau yang E, menyampaikan kepada atasan bahwa Anda belum siap mengerjakan tugas ini. Nah, soal ke-13 ini berkaitan dengan di mana Anda itu ditempatkan di tempat baru ya, di divisi baru. Nah, yang ternyata Anda belum menguasai, apalagi di tempat baru dan belum pernah dan juga belum Anda kuasai. Sehingga Anda merasakan kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugas di awal. Nah, di sisi lain ternyata atasan Anda memberikan deadline atau memberikan waktu yang tidak cukup, tidak terlalu lama ya. Jadi ya, ada deadline-nya supaya Anda segera menyelesaikan dari tugas-tugas tersebut. Apa yang Anda lakukan? Silahkan bisa ketik jawabannya di kolom live chat-nya. Jadi jawaban yang paling tepat atau mendapatkan skor 5 ini adalah yang poin atau opsi jawaban D ya, mengerjakan secara bertahap sambil mempelajari tugas tersebut. Nah, ini yang mendapatkan skor tertinggi atau skor 5. Kita lanjutkan soal ke-14. Anda ditunjuk untuk menjadi ketua panitia dalam sebuah acara besar di kantor. Namun, salah satu anggota tim panitia kurang bersemangat dan tidak menunjukkan performa yang maksimal. Bagaimana cara Anda menangani situasi tersebut? A. Memberikan tugas yang lebih ringan agar tidak kewalahan. B. Mengajak diskusi secara pribadi untuk memahami masalah dan memberikan motivasi. C. Melaporkan kepada atasan agar dia digantikan dengan orang lain yang lebih kompeten. D. Memberikan peringatan tegas agar dia meningkatkan kinerjanya. Atau yang E. Mengabaikan masalahnya karena tugas Anda sudah cukup banyak. Silakan dicermati soal ini dan silakan pilih kira-kira mana jawaban yang paling tepat. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi jawaban B ya, dalam mengajak diskusi secara pribadi untuk memahami masalah dan memberikan motivasi. Nah,
Nah, ini kan tadi pada kasus nomor 14 ini di mana Anda menjadi ketua panitia dalam sebuah acara besar. Namun, salah satu anggota tim panitia kurang bersemangat dan tidak menunjukkan performa yang maksimal. Nah, sebagai ketua panitia, maka sikap terbaik Anda adalah bagaimana kita bisa melakukan pendekatan secara individu dulu. Nah, individu jangan langsung serta-merta kita memberikan peringatan atau memberikan sanksi, tapi kita melakukan pendekatan individu dulu, yaitu mungkin bisa secara diskusi, memahami masalah, dan memberikan motivasi. Nah, kalau kita sudah secara individu ini masih belum ada perubahan, baru nanti bisa kita ke langkah berikutnya, ya mungkin bisa diberikan sanksi, peringatan tegas, dan sebagainya. Oke, jadi jawabannya adalah yang opsi jawaban B. Bagaimana kita sebagai pimpinan tentunya dituntut untuk memiliki sikap yang bijaksana. Baik, kita lanjutkan soal ke-15, soal terakhir ya untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Anda diminta untuk bekerja sama dengan rekan yang sebelumnya pernah berselisih dengan Anda di kantor. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menyelesaikan tugas tanpa banyak berinteraksi dengannya. B. Mencoba menjalin komunikasi yang baik dan melupakan perselisihan sebelumnya. C. Meminta atasan untuk mengganti rekan tersebut agar suasana kerja lebih nyaman. D. Mengungkapkan kekesalan Anda sebelumnya dan berharap bisa berdamai. Atau yang E. Bekerja secara profesional tanpa mempedulikan urusan pribadi. Silakan teman-teman coba menjawab di kolom live chat-nya. Jadi di kasus ke-15, soal ke-15 ini Anda dihadapkan ketika Anda diminta untuk bekerja sama dengan rekan kerja. Nah, di mana rekan kerja itu ternyata sebelumnya punya masalah pribadi dengan Anda. Apa yang Anda lakukan? Ya, jadi ada masalah pribadi dengan rekan kerja Anda dan Anda harus bekerja sama dengan orang tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat tentunya adalah yang opsi jawaban B, ya. Mencoba menjalin komunikasi yang baik dan melupakan perselisihan sebelumnya. Nah, supaya apa? Supaya nanti dalam melakukan kerjasama dengan rekan kerja tersebut, maka tidak akan ada halangan ya, kita akan menjadi lancar. Nah, jadi poin 5 itu ada di opsi jawaban B. Kemudian disusul oleh E, ya, yang menjawab E, maka dia mendapatkan poinnya 4. Nah, ya, jadi kenapa poin B lebih tinggi dari kenapa opsi B lebih tinggi daripada opsi E skornya? Nah, karena di opsi B ini disebutkan dia menjalin komunikasi yang baik dan melupakan perselisihan sebelumnya. Jadi ada rasa legowo di sana. Nah, sedangkan di opsi E, dia bekerja profesional tanpa mempedulikan urusan pribadi. Artinya, dia masih belum memaafkan, artinya ya, karena dia tidak memperdulikan. Ya. Tapi yang B, dia coba melupakan. Nah, ini ya, jadi ada poin yang lebih tinggi di opsi jawaban B. Baik, kita sudah sampai di penghujung pada pembelajaran di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Beberapa pembahasan soal ya, ada TWK, ada TU, ada TKP. Jadi intinya bagaimana kita mampu memaksimalkan poin yang kita anggap mudah ya. Jadi mulai kita petakan kemampuan kita, kira-kira kita itu lebih suka atau lebih menguasai di bagian mana, apakah TWK, apakah TU, atau TKP.
Nah, misal oh saya ternyata lebih suka, lebih menguasai di bagian TKP. Sudah, berarti maksimalkan di TKP. Artinya apa? Artinya di soal TKP nanti minimal 75% harus terjawab dengan benar, atau dari 75% dari skor total itu harus bisa kita dapatkan. Nah, sebaliknya yang kurang-kurang kita perbanyak lagi latihan soalnya supaya yang kurang-kurang tadi bisa kita maksimalkan juga. Misal ada, oh ternyata saya lemah di bagian hitung-hitungan. Tidak semua soal di TIU itu hitung-hitungan. Ya, jadi bisa dimaksimalkan. Tadi sudah saya singgung ya di awal, bisa dimaksimalkan di padanan kata, di silogisme, di figural, nantinya juga ada gambar-gambar, dan juga bisa dimaksimalkan di penalaran analitis. Nah, itu kan soal yang tidak ada hitung-hitungannya. Itu bisa kita maksimalkan di sana. Nah, nanti bisa melebihi dari passing grade. Baik, saya cukupkan sekian untuk pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat jadi ASN. Semakin hari, semakin yakin, insya Allah kita mampu atau sanggup untuk lulus menjadi ASN atau CPNS.